أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وإن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Ta'ala. Pagi ini adalah pagi yang penuh dengan kebahagiaan. Bumi seakan tersenyum seiring gema takbir yang berkumandang bersahut-sahutan. Pagi ini kita memakai pakaian terbaik yang kita miliki, menyantap hidangan lezat yang mampu kita sajikan, serta saling memaaf-maafkan atau saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Kita menyebut hari ini sebagai hari kemenangan. Namun izinkan kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak. Di tengah kegembiraan ini, sebuah perenungan jujur tentang makna kemenangan yang sesungguhnya. Apakah kemenangan ini karena kita telah berhasil menahan lapar dan haus selama 1 bulan lamanya? Ataukah kemenangan karena berbagai kesenangan yang kita rasakan hari ini? Jika kemenangan hanya diukur dari baju baru, maka orang yang tidak berpuasa pun bisa membelinya. Jika kemenangan hanya diukur dari berbagai hidangan lezat yang tersaji, maka orang yang ingkar kepada Allah pun dapat mengusahakannya. Kemenangan sejati bagi seorang mukmin memiliki standar yang jauh lebih tinggi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bengkel rohani. Selama sebulan lamanya kita dididik untuk menahan diri. Namun seringkali kita salah paham, di mana mengira puasa hanya menahan nafsu di siang hari dan menahan diri dari dosa di tempat ramai, sehingga terdapat sebagian di antara kita yang sukses menahan dosa di depan orang banyak, malu makan di siang hari saat bulan Ramadan karena dilihat tetangga, rajin ke masjid karena malu jika absen sholat tarawih, menjaga lisan dari kata-kata kotor karena sedang berkumpul dengan keluarga atau orang yang banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana perilaku kita di saat kita dalam kondisi kesendirian? Bagaimana kita saat pintu kamar terkunci rapat? Bagaimana kita saat layar handphone hanya kita sendiri yang melihatnya? Inilah poinnya. Kemenangan sejati bukanlah kemampuan untuk menyembunyikan dosa agar terlihat soleh di mata manusia. Kemenangan sejati adalah kemampuan untuk meninggalkan dosa, baik saat ramai maupun saat sunyi, karena sadar Allah selalu mengawasi. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 120, sebagaimana di awal kita sebutkan di dalam pengantar khutbah ini. Wazarul zahiral ismi wal batinah, dan tinggalkan dosa yang terlihat, yang zahir dan yang tersembunyi atau yang batin. Ayat ini adalah perintah tegas. Allah tidak hanya menyuruh kita meninggalkan dosa yang nampak di hadapan manusia dan yang bisa merusak nama baik kita. Allah memerintahkan kita meninggalkan semua dosa, termasuk dosa yang tersembunyi di dalam hati dan di ruangan tertutup. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tema ini penting? Karena pada saat ini terdapat fenomena yang menakutkan dan memprihatinkan, di mana kesolehan seringkali hanya menjadi konten dan tampilan luar. Bisa jadi seorang tercitrakan dan terlihat sangat religius dikarenakan status WhatsApp atau Instagram story, tapi sesungguhnya sangat rapuh
dan penuh maksiat di kehidupan yang sebenarnya. Selama Ramadan hanya rehat sejenak serta menyembunyikan kebiasaan buruk dan niat akan melanjutkan setelah Lebaran. Nanti deh habis Lebaran baru saya akan gibah atau gosip lagi. Kemarin ketika diajak gibah di saat bulan Ramadan, maaf aku lagi puasa. Besok kalau setelah Lebaran kita lanjutkan. Nanti deh habis Lebaran baru buka situs-situs yang tidak benar, lagi tidak pantas untuk dilihat. Seperti itu yang ada di saat ini yang sering muncul. Jika sikap mental ini ada pada diri kita hari ini, maka demi Allah kita belum menang. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati. Peringatan bagi mereka yang soleh di keramaian tapi bermaksiat di kala sepi. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihama bidhat fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansuran. Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihammah yang putih. Kemudian Allah menjadikan debu yang berterbangan. Qala Thawbanu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Thawban bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskan perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, amma innakum ikhwanukum wa min jiljatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza qalau bimaharimillahi intahakuha. Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian dan mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Astagfirullahaladzim. Bayangkan pahala sebesar gunung hancur lebur menjadi debu. Kenapa? Karena mereka bermain muka. Di depan manusia mereka seperti malaikat. Di saat sendiri mereka menantang Allah dengan bermaksiat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Maka di momen Idul Fitri ini mari kita bangun tekad untuk meraih kemenangan sejati, kemenangan yang sesungguhnya. Bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan dosa, bukan sekedar menyembunyikannya. Yang pertama, tanamkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah Ta'ala. Kunci puasa adalah merasa diawasi, karena puasa adalah ibadah yang super ikhlas, karena yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat, diawasi, dilihat oleh orang lain. Kalau kita sedekah, pasti diketahui orang lain. Kalau kita berangkat haji atau berhaji, diketahui orang lain. Tapi kalau puasa, yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat puasa kita menahan diri dari makan minum meski sendirian dan tidak ada yang melihatnya. Karena kita tahu bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi. Kita bawa perasaan ini di luar Ramadan saat tangan ingin menulis komentar jahat di media sosial atau di WA dan sebagainya. Saat mata ingin melihat gambar yang haram di HP dan saat berbagai kemaksiatan mungkin saja. Saat berbagai kemaksiatan mungkin saja terlintas untuk dilakukan, kita langsung ingat bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat?
Ayat ini menanamkan kesadaran tentang inti iman, di mana Allah senantiasa melihat setiap gerak-gerik kita, baik saat sendirian maupun di saat kita berada di tengah-tengah keramaian manusia. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang ihsan, di mana ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah hakikat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia akan terkontrol. Ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh sifat atau sikap di dalam dirinya, yaitu istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Hakikat muraqabah iman bukan sekedar percaya kepada Allah Ta'ala, tetapi sadar Allah senantiasa melihat dan mengawasi kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Yang kedua, berhenti menjadi hamba Ramadan. Dia ulang, berhenti menjadi hamba Ramadan. Sebagaimana seorang ulama salaf mengatakan, celakalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka ada kata-kata bijak, kun rabbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah kamu hamba Allah, hamba Tuhan yang maha kuasa, bukan hamba Ramadan. Kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan, kita ke masjid bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi kita ke masjid adalah setiap saat ketika azan dikumandangkan. Inilah yang dikatakan kun rabbaniyun, jadilah kamu hamba Allah Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang rabbani, bukan hamba musiman yang Ramadan. Tuhan kita di bulan Syawal adalah Tuhan yang sama di bulan Ramadan. Bahkan Tuhan kita 11 bulan yang akan datang adalah Tuhan yang sama di bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan zina itu haram, di bulan Syawal pun juga tetap haram. Jika di bulan Ramadan salat itu wajib, maka hari ini, besok pun tetap wajib. Maka orang-orang yang terbukti iman dan takwanya adalah ketika di awal bulan Syawal ini tetap menjaga keistiqomahan di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu satu keyakinan yang pasti akan datang kepadamu, satu waktu yang pasti akan datang kepadamu, yaitu kematian. Pada surat Al-Hijr ayat 99. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan tidak dibatasi oleh musim dan waktu, tetapi ketaatan adalah berlangsung sepanjang hidup kita. Ketika putus akses maksiat secara total. Jadi yang ketiga adalah putus akses maksiat secara total. Jika kita ingin berhenti, jangan setengah-setengah. Ketika kita meninggalkan, berarti membuang secara keseluruhan. Jika dosa kita ada pada pergaulan teman yang buruk, tinggalkan lingkaran pertemanan itu. Jika dosa kita ada pada aplikasi di HP, hapus aplikasi. Jangan sisakan celah, karena setan itu akan masuk lewat celah sekecil apapun yang kita simpan. Jangan mentang-mentang nanti kalau sudah istighfar hilang. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min nabni adama majrad dami." Sesungguhnya setan berjalan dalam diri manusia sebagaimana aliran darah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Setan yang paling berbahaya adalah setan yang masuk melalui pembuluh darah kita, yang akhirnya masuk ke dalam semua tubuh kita, di pikiran kita, hati kita, semua yang dimasuk dari setan. Bukan setan yang menakutkan, yang berupa hantu, bukan itu, tapi setan yang tidak nampak. Maka selama masih ada celah, setan akan selalu menemukan jalan. Dimanapun, kapanpun, bahkan di saat kita sedang melaksanakan sholat, setan tidak pernah absen untuk menggoda kita, mengingatkan yang tadi lupa, jadi ingat. Maka kalau ada orang sholat kok teringat sesuatu, ada orang sholat mengingat pekerjaan, mengingat acara macam-macam, itulah orang yang sholatnya digoda oleh setan.
Yang keempat, jangan remehkan dosa kecil. Seringkali kita merasa aman karena tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, merampok, korupsi. Tetapi dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan jadi noda hitam yang menutupi hati manusia, membuat kita malas beribadah. Kenapa orang malas beribadah? Karena banyak dosa yang ada di dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratil dunub, fa innahunna idza istama'na 'ala ar-rajuli ahlakna." Jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika dosa-dosa kecil itu terkumpul atau berkumpul pada seseorang, ia akan membinasakan. Lihatlah gunung itu, Gunung Merapi yang besar itu, kalau kita lihat, kalau kita dekati, adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil, kerikil yang agak gede, batu, kemudian pasir dan sebagainya. Akhirnya besar seperti itu. Demikian juga dengan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali ke suci, kembali fitrah. Ibarat kertas yang putih bersih. Marilah kita jaga dan jangan dikotori kertas yang putih ini dengan tinta hitam dan kotoran apapun. Kita jaga semangat ibadah Ramadan kita. Mari kita tampil dengan mental seorang pemenang sejati, pemenang yang berani berkata pada dirinya sendiri, cukuplah keburukan di masa lalu itu sudah selesai. Aku tidak akan menyembunyikan dosa lagi. Aku akan membuangnya. Aku ingin bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, yaitu dengan qalbun salim. Bisa jadi meninggalkan kebiasaan buruk adalah sesuatu yang sangat berat. Tetapi perlu kita ingat bahwa beratnya menahan nafsu di dunia jauh lebih ringan sewa. Beratnya menahan nafsu di dunia jauh lebih ringan daripada sakitnya menahan siksa api neraka besok di hari yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam Quran surat Al-Had ayat 47, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu adalah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Jadi kalau di akhirat disiksa satu hari, itu sama seperti hidup di dunia ini 1000 tahun. Oleh karena itu, selama kita masih berada di dunia ini, masih terbuka kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi meninggalkan kebiasaan buruk adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ingat, ketika mengingat kehidupan di akhirat jauh lebih lama, maka kita akan terus bersemangat dalam diri kita untuk meninggalkan keburukan-keburukan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah taala. Di penghujung khutbah ini mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bayangkan dosa-dosa yang selama ini kita sembunyikan rapat-rapat. Orang lain mungkin memuji kita sebagai orang yang baik. Pasangan kita mungkin menilai kita sebagai orang yang setia. Anak-anak kita mungkin membanggakan kita sebagai orang tua yang soleh. Tetapi Allah Maha tahu segalanya. Sekiranya terdapat dosa-dosa yang masih kita sembunyikan di hari yang penuh rahmat ini, mari kita jujur kepada diri kita sendiri dan Allah. Mari kita akui kelemahan kita dan kita minta kekuatan untuk sebenar-benarnya kita bisa berubah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tahmada wa naskuruka bi annaka ahlun an naskar wa nusni alaika al-khaira kullahu fa innaka anta ahlul majdi wa sana'i. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu.
Kami adalah hamba-hambamu yang pandai membungkus dosa dengan penampilan yang indah. Kami malu ya Rabb, kami malu meminta surgamu, sementara maksiat masih kami nikmati diam-diam. Ya Allah, Zat yang maha menutup aib, terima kasih Engkau masih menutupi aib-aib kami. Jika Engkau buka satu saja dosa kami di hadapan manusia, niscaya tidak ada yang mau duduk di samping kami hari ini. Ya Allah, di hari yang fitri ini, sucikanlah hati kami sebenar-benarnya suci. Jangan biarkan kami kembali kepada dosa-dosa lama kami. Berikan kami rasa jijik terhadap maksiat, sebagaimana kami jijik memakan bangkai. Ya Allah, jadikanlah Ramadan yang baru berlalu sebagai penggugur dosa masa lalu kami, dan jadikanlah Syawal ini sebagai awal hidup baru kami yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih takut kepadamu. Ya Allah, damaikanlah hati kami, damaikanlah keluarga kami, dan damaikanlah negeri kami Indonesia. Hindarkan kami dari perpecahan, fitnah, dan bencana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun dumateng